Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riansyah Dini dengan NIM 120222163. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi VLAN dari mata kuliah Manajemen Jaringan Komputer. Definisi VLAN yakni VLAN atau Virtual Local Area Network adalah perangkat satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan sehingga dapat berkomunikasi dengan satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Bisa dilihat dari gambar di samping ini. Karakteristik VLAN yang pertama fleksibel, kedua keamanan yang terintegrasi, ketiga native VLAN, keempat port-based VLAN, yang kelima link track, keenam dynamic VLAN, dan yang ketujuh end-to-end VLAN. Tipe-tipe VLAN yang pertama ada default VLAN, data VLAN, native VLAN, manajemen VLAN, dan voice VLAN. Keuntungan VLAN yakni jangkauan broadcast domain yang relatif kecil, keamanan yang terintegritas, efisiensi pada jalannya jaringan dari satu perangkat ke yang lainnya, serta menghemat biaya. VLAN in a multi-switch environment. Network without VLAN, yakni tanpa VLAN, perangkat akan tersambung ke semua saklar lalu lintas unicast, multicast, dan broadcast. Hal ini bisa menyebabkan tabrakan lalu lintas, namun bisa dengan cepat dan tanpa ada requirement tertentu. Yang berikutnya network with VLAN yakni lalu lintas unicast, multicast, dan broadcast dibatasi pada VLAN tanpa perangkat layar 3 untuk menghubungkan VLAN. Perangkat dalam VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi. Jadi maksudnya di sini itu yang di luar jangkauan VLAN dia itu tidak dapat berkomunikasi satu sama lainnya. VLAN identification with tag. VLAN tagging atau yang bisa dikenal juga dengan frame tagging adalah metode yang dikembangkan oleh Cisco untuk mengidentifikasi paket yang berjalannya melalui trunk link. Jadi yang dipakai tag ini dia ini bisa diidentifikasi trunk link-nya, namun yang untag dia itu tidak bisa diidentifikasi trunk link-nya. Berikutnya VLAN configuration itu ada beberapa step yakni VLAN range on catalyst, creation command, creation example, port assignment command, port assignment example, data and voice VLAN, verify VLAN information. VLAN track. Yang pertama ini ada VTP atau biasanya disebut juga dengan VLAN Trunking Protocol, yakni protokol milik Cisco yang digunakan untuk mengirimkan informasi VLAN ke seluruh jaringan. Hal ini membawa informasi ke semua switch dalam domain yang melalui 802.1q dan ESL tracks, di mana untuk mengatur keamanan, menentukan bandwidth yang dapat diakses, serta mengisolasi masalah jaringan dalam VLAN tertentu tanpa mempengaruhi jaringan atau VLAN lainnya, seperti gambar di samping ini. Kelebihan VTV yakni konsisten konfigurasi VLAN di seluruh jaringan, distribusi VLAN yang baru secara dinamis, yang ketiga konfigurasi plug and play ketika menambahkan VLAN baru. Kekurangan VTV yakni kekurangan VLAN ketika switch baru ditambahkan ke jaringan, kekurangan VLAN ketika switch yang sudah dihapus dari jaringan kembali. Yang berikutnya adalah DTP. Dynamic Trunking Protocol, yakni protokol proprietari Cisco yang digunakan untuk mempercepat konfigurasi trunk pada switch, yang memungkinkan switch untuk melakukan negosiasi trunk pada interface dengan cara mengirimkan paket DTP pada gambar di samping ini. Mode DTP ini ada yang pertama itu ada auto, di mana dia ini merupakan default-nya dari Cisco. Switch pada interface ini menjadi trunk jika ada negosiasi dan lainnya akan menjadi access port. Yang berikutnya adalah disable, yakni switch mengirimkan paket DTP untuk negosiasi menjadi trunk dan yang lainnya akan menjadi access port. Jika dikonfigurasi Cisco, maka paket DTP dikirim ke switch lawannya. Yang terakhir ada no negotiation, di mana switch tidak mengirimkan paket DTP dan menjadi akses port. Mode ini tidak akan menjadi terang jika ada negosiasi dan yang lainnya akan menjadi akses port. Berikutnya kelebihan DTP yakni yang pertama efisiensi, kedua menghemat waktu, yang ketiga fleksibel. Yang berikutnya kekurangan DTP ini proprietari, potensi kesalahan besar, dan kapabilitas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.